Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Reni sebagai guru pembimbing mata pelajaran Matematika Wajib 11 MIPA 7. Serta yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman yang telah mensubscribe YouTube channel ini serta like video ini. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu program linear. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramdhani Somali. Dan saya berdiskusi dengan teman-teman saya yang bernama Muhammad Raffi Aditya, Muhammad Royan Ramadan, Muhammad Okes Bilbrian, serta Rindang Raihanun. Nah, di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait program linear. Definisi program linear. Program linear diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan maupun pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu, untuk mendapatkan penyelesaian optimum, digunakan metode grafik dengan cara uji titik pojok maupun menggunakan garis selidik. Lalu apa sih pertidaksamaan linear dua variabel itu? Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel, yaitu X dan Y. Lalu, mengapa disebut seperti itu? Karena pertidaksamaan ini akan menghasilkan grafik penyelesaian berupa garis lurus. Oleh karena suatu pertidaksamaan, maka akan berlaku tanda, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Lalu selanjutnya adalah bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, AX plus B lebih dari 0. Yang kedua, AX plus B lebih dari sama dengan 0. Lalu, AX plus B kurang dari 0. Selanjutnya, AX plus B kurang dari sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, AB adalah bilangan elemen real. Lalu, apa sih perbedaan antara notasi lebih dari sama dengan dan lebih dari, maupun kurang dari sama dengan dan kurang dari? Letak perbedaannya ada pada garis. Untuk notasi yang ada sama dengannya, misal lebih besar sama dengan ataupun kurang dari sama dengan, maka garisnya lurus, tidak terputus-putus, seperti pada contoh penyelesaian yang pertama. Sedangkan untuk notasi yang lebih dari maupun kurang dari, garisnya putus-putus, seperti pada contoh penyelesaian yang kedua. Selanjutnya, bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian? Yang pertama-tama, buatlah sumbu koordinat kartesius. Selanjutnya, tentukan titik potong pada sumbu X dan Y dari semua persamaan-persamaan linearnya. Yang ketiga, sketsa grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potong. Yang keempat, pilihlah salah satu titik uji yang berada di luar garis. Yang kelima, substitusikan pada persamaan. Lalu, selanjutnya, tentukan daerah yang dimaksud. Lalu, untuk model matematika program linear, biasanya akan disajikan sebuah soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti program linear adalah program untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Abang Royan membeli bakso dengan bakso besar berjumlah 5 dan bakso kecil berjumlah 10. Selanjutnya, untuk model matematika, yang pertama-tama kita membuat sebuah tabel yang berisi ketentuan-ketentuan yang sudah ada di soal ceritanya. Yang kedua, kita buat permisalan, misalkan menggunakan variabel X dan Y, maupun menggunakan variabel A dan B. Lalu yang ketiga, buatlah sistem pertidaksamaan linearnya yang telah didapatkan dari hal-hal yang telah kita ketahui menggunakan tabel tadi. Yang keempat, tentukan fungsi objektifnya. Yang kelima, selesaikan model matematikanya untuk mencapai dan mendapatkan nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, daripada bingung, mari kita langsung ke contoh soalnya. Ini ada contoh soal cerita nih. Bu Reni mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung. Untuk membuat sebuah kue jenis A, dibutuhkan 20 gram gula dan 60 gram tepung. Sedangkan, untuk membuat sebuah kue jenis B, dibutuhkan 20 gram gula dan 40 gram tepung. Jika kue A dijual dengan harga Rp4.000 per buah, dan kue B dijual dengan harga Rp3.000 per buah, maka buatlah model matematikanya dan tentukan nilai maksimum serta minimumnya. Pertama-tama kita harus membuat tabel bantu. Di tabel bantu akan terdapat jenis-jenis serta ketentuan-ketentuan yang ada di soal tersebut. Di soal tadi terdapat jenis kue A dan jenis kue B serta gula dan tepung.
Untuk kue jenis A terdapat 20 gram gula dan 60 gram tepung. Sedangkan di kue jenis B terdapat 20 gram gula dan 40 gram tepung. Lalu untuk jumlahnya tadi itu ada 4 kg dan 9 kg. Karena satuannya masih kilogram, kita harus mengubahnya terlebih dahulu untuk menjadi gram. Sama-sama dikali 1000. Sehingga didapat hasilnya yaitu 4 kg menjadi 4000 gram, sedangkan 9 kg menjadi 9000 gram. Nah, selanjutnya kita dapat memisalkannya nih. Untuk kue A dapat kita misalkan menjadi A, sedangkan untuk kue B dapat kita misalkan menjadi B. Sehingga didapat untuk persamaan satunya yaitu 20A ditambah 20B kurang dari sama dengan 4000. Kenapa dia menjadi kurang dari sama dengan? Dikarenakan bahan yang diperlukan harus kurang dari sama dengan 4000. Selanjutnya karena angkanya masih besar dapat kita bagi 20. Mengapa dibagi 20? Karena semua angkanya dapat dibagi 20. Sehingga didapat 2A ditambah 2B kurang dari sama dengan 200. Untuk persamaan duanya 60A ditambah 40B kurang dari sama dengan 9000. Karena angkanya masih besar juga dapat kita bagi sama-sama 20. Sehingga didapat 3A ditambah 2B kurang dari sama dengan 450. Lalu selanjutnya untuk persamaan 3 dan 4 yaitu A-nya lebih dari sama dengan 0, sedangkan yang B-nya lebih dari sama dengan 0. Nah selanjutnya dapat kita misalkannya lagi. Untuk A sama dengan 0 di persamaan 1, ini kita substitusikan menjadi 2 dikali 0 ditambah 2B kurang dari sama dengan 200, sehingga B-nya didapat menjadi kurang dari sama dengan 100. Lalu selanjutnya untuk B sama dengan 0 kita substitusikannya lagi menjadi A-nya kurang dari sama dengan 100, sehingga didapat untuk titik koordinat persamaan 1 yaitu 0,100 dan 100,0. Selanjutnya kita substitusikannya lagi untuk di persamaan 2. A sama dengan 0 menghasilkan B kurang dari sama dengan 225 dan B sama dengan 0 kita substitusikannya lagi menjadi A-nya kurang dari sama dengan 150, sehingga didapat untuk titik koordinat untuk persamaan kedua yaitu 0,225 dan 150,0. Selanjutnya setelah kita dapat dari titik koordinat persamaan 1 dan persamaan 2-nya, langsung saja kita membuat tabel koordinat kartesiusnya. Untuk di persamaan 1 tadi kita mendapatkan 0,100 dan 100,0. Langsung saja kita tarik garis lurusnya. Lalu untuk di persamaan 2 kita mendapatkan 150,0 dan 0,225. Langsung saja kita tarik garis lurusnya. Karena dia kurang dari sama dengan, maka garisnya seharusnya di sebelah kiri, tetapi kita ingin membuat DHP-nya untuk menjadi yang paling bersih, sehingga kita garisnya ke arah kanan garis. Selanjutnya setelah kita membuat grafik untuk persamaan 1 dan persamaan kedua, kita akan membuat untuk persamaan ketiga dan keempatnya. Untuk persamaan ketiga tadi yaitu A-nya lebih dari sama dengan 0, sedangkan untuk persamaan keempatnya yaitu B-nya yang lebih dari sama dengan 0. Sehingga karena dia lebih dari sama dengan 0, seharusnya kita mengarsirnya ke arah kanan, tetapi kita ingin membuat DHP-nya menjadi lebih bersih sehingga kita mengarsirnya ke arah kiri. Sehingga didapat yaitu DHP-nya di antara 0 sampai 100. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan untuk pertanyaan yang A, kita akan menyelesaikan untuk pertanyaan yang B, yaitu menentukan nilai maksimumnya. Dikarenakan DHP-nya sudah kita ketahui yaitu pada titik koordinat 0,0, 100,0, dan 0,100, langsung saja kita substitusikan ke arah persamaan 4000A dan 3000B. 4000A ditambah 3000B itu didapat dari penjualan satu buah kuenya. Pada titik 0,0 langsung saja kita substitusikan menghasilkan 0. Lalu pada titik 100,0 menghasilkan 400.000. Lalu pada titik 0,100 menghasilkan 300.000. Sehingga dari total ketiga persamaan tadi yang paling maksimum nilainya yang paling besar yaitu 400.000, sehingga diperoleh nilai maksimumnya yaitu 400.000 dan untuk nilai minimumnya yaitu 0. Baik, itu dia pemaparan materi dan penjelasan materi serta contoh soal dari program linear kelompok 5 11 MIPA 7. Terima kasih telah menonton. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Jangan lupa untuk like dan komen dan serta subscribe YouTube channel ini. Bye.